Ya, pemirsa, harga minyak mentah dunia terus membara dalam beberapa hari terakhir pasca pecahnya kembali perang Iran melawan Amerika Serikat. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mengambil alih Selat Hormuz yang sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia. Ya, harga minyak dunia kembali membara pasca negara pramulah Iran kembali berperang melawan negeri paman Sam Amerika Serikat. Minyak jenis Brent langsung melonjak dalam sepekan dari sebelumnya 70 dolar Amerika Serikat per barrel menjadi 80,5 dolar Amerika Serikat. Sementara minyak WTI juga ikut terbakar pada perdagangan Selasa kemarin naik menjadi 87 dolar Amerika Serikat per barrel. Bahkan Presiden Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah mengambil alih Selat Hormuz yang menjadi jalur pasokan energi utama global. Trump juga akan mengenakan biaya 20% untuk semua kapal kargo yang melintas Selat Hormuz sebagai kompensasi perlindungan yang diberikan oleh militer Amerika Serikat. Amerika Serikat juga akan memperlakukan kembali blokade Selat Hormuz terutama di sejumlah pelabuhan milik Iran dan melarang kapal milik Iran ataupun pelanggannya untuk melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, SKK Migas mencatat realisasi produksi minyak, kondensat dan juga natural gas liquid hingga 31 Mei 2026 mencapai 576,2 ribu barrel per hari. Jumlah tersebut terdiri dari produksi minyak 491,3 ribu barrel per hari, kemudian kondensat 55,8 ribu barrel per hari dan juga NGL 29,1 ribu barrel per hari. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, harga minyak dunia makin membara, Indonesia harus waspada. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Widya Yuda, beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional, kemudian Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Satya, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah, Mas Pras. Sehat Baik, semua. salam sehat juga Pak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Prof Telisa, apa kabar Prof? Iya, baik. Sehat selalu untuk semuanya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Prof. Dan kita langsung ke Den dulu nih, Dewan Energi Nasional terkait dengan harga minyak dunia yang kembali membara di Pak Satya. Brent maupun WTI juga ini sama-sama mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Lantas bagaimana Dewan Energi Nasional memandang tingkat kerawanan ketahanan energi Indonesia dalam situasi saat ini? Ya, kita punya banyak sekali skenario sebetulnya, termasuk keterkaitannya dengan beban fiskal kita. Oke, Ya, namun demikian yang kita mesti lihat bahwasanya pergerakan harga minyak dunia ini memang tidak cuma hanya supply demand, tetapi juga menyangkut masalah geopolitik. Jadi apa yang terjadi di Selat Hormuz belakangan ini sudah mengkerek harga minyak dunia sampai dengan 80 dolar. Jadi kalau kita lihat awalnya bulan Juni aja masih sekitar 72. Jadi kita masih merasa oke. Namun demikian yang menjadi juga perhitungan kami itu adalah harga kurs yang juga lumayan. Jadi oke, kalau kursnya nanti juga bisa tembus sampai 18.000 lebih, itu juga pasti akan mempengaruhi beban fiskal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengamati dari waktu ke waktu penyikapan Amerika terhadap strategic petroleum reserve mereka. Jadi apabila Trump dalam beberapa hari ke depan untuk menekan harga minyak, volumenya dia keluarkan yang dia simpan, itu juga pastinya nanti akan ada pengaruh. Kita lagi mengamati dari waktu ke waktu ini ya. Lantas yang tidak kalah penting kalau dari sisi ketahanan, kita mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan tidak lama lagi impor daripada crude kita yang dari Rusia bisa segera direalisasikan karena ini sifatnya G2G. oke, Jadi bukan G2B, tetapi ini adalah government to government, sehingga dampak daripada pengetatan yang ada di US, semua underlying US dilarang itu kira-kira bertransaksi dengan negara-negara yang kena sanksi, sedikit banyak bisa dimitigasi ya oleh pemerintah. Nah, oke. kita juga mengetahui ya kalau kita lihat dari impor migas kita, karena sepertiganya sendiri kan hampir dari Timur Tengah, Ya, sepertiga impor migas kita ya. Sementara kalau LPG, maaf, seperlima kalau kalau minyak, yang sepertiga itu adalah LPG kita.
Nah, LPG juga sudah dimitigasi dengan mengambil dari US ya. Namun demikian pengapalannya tentunya tidak cepat seperti yang dilakukan di Middle East. Nah, ini Ya, tentunya juga masuk di dalam perhitungan kita karena storage yang mampu untuk menampung juga relatif terbatas apabila jarak pengirimannya cukup panjang. Kan otomatis harus ada yang di-store di domestik dengan jumlah atau volume yang cukup sambil menunggu kapal yang dari Amerika Serikat datang. baik Jadi Prof. banyak faktor Pak Pras yang kita coba lihat ya. Ya, Jadi di samping tadi sudah dijelaskan juga produksi minyak nasional kita gitu yang tadi disampaikan ya. laporan dari SKK Migas itu tentunya juga menjadi pertimbangan kita untuk memitigasi jangka Oke. pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Baik Pak Satya, itu dia update terkini dan juga pandangan dari Dewan Energi Nasional menyikapi konflik geopolitik yang semakin memanas. Nah, dari ekonom sendiri, Prof. Telisa, Anda melihat bagaimana sejauh ini mana juga dampaknya terhadap perekonomian Indonesia begitu dengan kondisi harga minyak dunia yang naik. Ini kan cukup sensitif ya terkait dengan mungkin harga BBM, kemudian bahan baku juga begitu di dalam negeri begitu, Prof. Ya betul. Jadi kalau kami sebagai ekonom tentu memandang kita harus memitigasi dampaknya ya, terutama ke satu yang pasti dirasakan oleh masyarakat itu kan ke harga-harga ya, Oke. inflasi gitu. Karena kita tahu backward dan forward linkage dari migas ini ke sektor lainnya, terutama ke forwardnya ya, karena dia menjadi input buat sektor lain, manufaktur, logistik, ya kan, perumahan, semua menggunakan BBM ataupun menggunakan minyak sebagai input. Nah, jadi forward linkage itu sangat besar di atas 3 ya kalau secara ekonomi. Jadi implikasi kepada sektor-sektor ekonomi pasti cukup besar seperti itu. Jadi inflasi di Juni misalkan itu 3,34. Kita lagi nunggu di Juli seperti apa karena kita tahu kan harga Pertamax saja belum diturunkan hingga saat ini. Harga Betul. LPG juga kemarin pemerintah mengumumkan belum turun. Jadi meskipun harga minyak dunia sudah turun, tapi belum turun. Yang turun kan baru di level atas ya, Pertamina Dex dan yang turbo ya, Oke. Pertamina Turbo. Jadi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita padahal keranjangnya sangat besar di dalam CPI. Nah, jadi yang kita lihat tuh impact pertama yang harus kita mitigasi adalah kepada inflasi. Nanti kita udah tahu bersama inflasi itu nanti berpengaruh kepada daya beli. Nah, daya beli kelas menengah kita seperti kita sering bahas itu juga sangat terpengaruh. Itu kepada konsumen. Ya. Nah, terus ketiga kepada produsen, implikasinya adalah karena tadi forward linkage ke industri manufaktur, kita sudah lihat PMI kita kemarin terkontraksi. Jadi memang ketersediaan energi tadi langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Satya dari DEN itu sangat baik ya apabila itu terus dijalankan selama diversifikasi energi terus juga menjaga ketahanan energi kita dilakukan, supply ya menjaga agar supply kita tetap terjaga itu sangat diperlukan karena industri sangat membutuhkan migas ini sebagai bahan baku. Pemerintah juga kan kemarin sudah mengeluarkan tuh ada harga gas tertentu untuk sektor industri yang sangat tergantung kepada migas tersebut ya, terutama gas tadi. Nah, itu pun sudah dimitigasi. Nah, namun sekali lagi bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga administer price itu juga akan mempengaruhi transmisinya. Karena beban masyarakat kan sudah cukup banyak. Kemarin pemerintah berjanji untuk melakukan review terhadap harga, tapi hingga saat ini belum. Nah, itu yang coba kami sound juga pemerintah harap mempertimbangkan bersama dengan Pertamina. Ketika harga minyak dunia secara rata-rata itu sudah mengalami penurunan, itu seharusnya harga Pertamax itu turun karena cukup besar di dalam keranjang inflasi dan untuk daya beli masyarakat. Terus yang berikutnya juga mungkin perlu diantisipasi dampak impor migas. Jadi kalau dari ekonomi kemarin melihat neraca dagang kita itu defisit, salah satunya karena impor migas. Di satu sisi kita pengen menjaga banget supply migas itu ya. Namun di sisi yang lain memang impor kan, memang jadi agak menekan neraca dagang kita yang setelah 72 bulan berturut-turut surplus kita jadi defisit kan. Betul. Nah itu kan salah satunya karena migas. Nah jadi makanya nanti dari dalam negeri untuk kayak kemarin kan pemerintah sudah melaunch B50 ya, katanya impor solar akan berkurang. Nah harapannya itu bisa menurunkan defisit di neraca dagang kita. Karena neraca dagang itu jadi indikator untuk cadef nanti ke rupiah. Jadi kalau ekonomi kan pasti transmisinya seperti itu. Nah itu beberapa hal 5 poin yang harus kita mitigasi dari kenaikan harga energi yang akan mungkin muncul karena geopolitik yang masih memanas. Beberapa langkah yang perlu dicermati begitu dan lantas solusinya dan strateginya seperti apa kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Prof. Telisa dan juga Pak Satya dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satya Widayuda, anggota Dewan Energi Nasional, kemudian Profesor Telisa Aulia Valianti, ekonom dari Universitas Indonesia. Nah, mengingat Indonesia saat ini sudah menjadi net importer minyak dan juga BBM, lantas sejauh mana kalau memang tadi lonjakan harga minyak ini akan mempengaruhi terhadap ekonomi yang sudah disampaikan oleh Prof. Telisa, begitu bahwa ada beberapa item yang perlu dicermati. Nah, dan sendiri dengan beragam langkah ataupun exit strategi yang sudah disampaikan, lantas seberapa cepat itu bisa terrealisasikan begitu nih? Jadi Pak Satya? begini Mas Pras, Ya. kita itu di dalam menata mengenai harga minyak, Ya. itu kan tentunya kita lihat tren ya. Tren dalam kurun waktu yang tertentu. Maka cara penyikapannya tidak boleh insidentil. Tetapi cara penyikapan yang kita lihat average 3 bulan ke belakang dan forecast kita 1 bulan dan 3 bulan ke depan. Maka kenapa pemerintah menahan harga BBM khususnya yang subsidi, Oke. maka kita tidak inginkan adanya panic buying. Jadi kalau tadi disebutkan sama Prof. Talisa mengenai inflasi, yaitu kita tidak ingin timbul adanya shock inflation. Maka kenapa penyikapannya adalah secara gradual. Ya, karena pada waktu Pertamax itu ditahan, itu kan murni kebijakan negara. Di dalam rangka kita melindungi kelompok-kelompok pengguna daripada Pertamax yang juga cukup besar saat itu. Nah, demikian pula pada waktu harga minyak dunia turun yang tentunya mereka menginginkan itu turun seketika karena kita tidak mengikuti market ekonomi untuk sumber daya alam kita dan itu semua menjadi administer komoditi, maka kita cara penyikapannya tidaklah instan begitu ya, tetapi pada kurun waktu tertentu yang kita lihat karena kita tidak tahu apakah dalam 1 minggu ke depan itu betul nanti SPR itu akan dirilis oleh Trump ataupun serangan-serangan ke Middle East berkurang kan kita terlalu berspekulasi kalau kita mengetahui dari awal. Namun demikian kami sudah mengantisipasi. Maka sebagai pemangku kebijakan, cara melihatnya itu adalah tidak menimbulkan satu panic buying ya di kemudian hari apabila ada hal-hal yang dirasa saat ini itu ada satu kejutan-kejutan karena kenaikan daripada harga minyak. Nah, yang yang jelas sekarang ini dijalankan di samping program P50 itu yang kemarin sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dan tujuannya adalah kita akan zero impor solar. Ya, tentunya itu juga akan mengurangi current deficit account ataupun deficit account yang tadi disampaikan. Namun demikian, program-program yang lain yang mendiversifikasi penggunaan daripada BBM itu juga digalakkan, termasuk misalkan untuk LPG, yaitu ada sosialisasi penggunaan daripada kompor listrik. Di samping juga jaringan gas kota yang sekarang dikejar dan juga dikembangkan ya. Pemerintah beberapa waktu yang lalu juga memikirkan apabila memungkinkan untuk klaster-klaster perumahan menggunakan compressed natural gas atau CNG. Itu juga menjadi salah satu cara kita memitigasi. Memang tidak bisa langsung ya, tetapi langkah yang kita antisipasi untuk supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu sudah kita lakukan secara bertahap. Namun yang penting Mas Pras ya dan Bapak Ibu sekalian pendengar itu kita utamakan adalah kesadaran daripada masyarakat terhadap pemanfaatan energi. Jadi kita ini dalam situasi dunia yang tidak biasa-biasa saja, maka pemanfaatan atau penggunaan energi harus seefisien mungkin. Jadi apabila kita bisa memanfaatkan misalkan transportasi publik, maka disarankan betul untuk menggunakan transportasi publik. Ya, begitupun pula apabila kita mempunyai satu kebijakan work from home, itu juga betul-betul dijalankan. Jadi dengan dimaksud agar pengurangan daripada konsumsi BBM transportasi kita juga akan menjadi cara untuk supaya kita lebih efisien dalam memanfaatkan. Jadi perilaku-perilaku demikian juga harus perlu tanamkan ya, karena kita berbicara jangka pendek. Kalau jangka menengahnya clear ya, kita penguatan daripada cadangan energi kita mau membangun yang namanya cadangan penyangga energi ya supaya jumlah harinya melebihi daripada cadangan operasional.
ya, apalagi semuanya di dalam jangka panjangnya harus sesuai dengan strategi transisi energi kita sebagaimana yang tercantum di dalam PP 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah dilakukan. Tapi dari kacamata ekonom melihat beberapa langkah ataupun mitigasi yang sudah dilakukan ini menjadi semacam obat mujarabkah atau memang kita masih butuh obat jenis lainnya? Mengingat tadi ada efisiensi di sana, program WFH kita menggunakan efisiensi dengan transportasi umum. Tapi kalau kita balikan lagi dengan aktivitas ataupun geliat ekonomi sendiri di mana perlu ada aktivitas masyarakat di sana dan juga aktivitas industri maupun konsumsi di masyarakat sendiri itu bagaimana akhirnya Prof? Apakah bisa seiring sejalan? Ya, kalau kami menilai sebetulnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentu sudah sangat baik ya. Jadi memang sudah terlihat on the track-nya, kita diversifikasi energi tadi sangat lengkap disampaikan oleh Pak Satya ya, mulai dari kompor listrik, nanti CNG juga kan, LPG diganti dengan CNG, terus WFH kita langsung cepat kan waktu itu responnya, dan ketahanan energi kita dipuji juga oleh JP Morgan sebagai ketahanan energi nomor 2 di dunia, dan itu sangat dibantu dengan kekayaan sumber daya alam kita dan sawit. Jadi dalam hal tersebut sih kami sudah melihat bahwa memang langkah itu sudah baik ya. Cuma memang hal yang perlu diperkuat itu nanti kesiapan dari masyarakatnya itu sendiri ya. Seperti kalau saya nih yang simpel aja nih, ibu-ibu rumah tangga, kita mau ganti nih kompor LPG ke kompor CNG. Nah, kita berharap tuh ada sosialisasi dan lain sebagainya, meyakinkan bahwa ini aman karena kan LPG saja kita tahu sering terjadi meledak ya kalau kita safety-nya kurang dan sebagainya, kesadaran akan mengecek tabung dan maintenance dan sebagainya. Nah, CNG ini kan akan karakternya misalkan sangat eksplosif gitu kan. Nah, itu ada ketakutan di masyarakat. Kita sudah pernah belajar konversi minyak tanah ke gas hijau itu ya. Terus ke gas merah dan seterusnya. Itu kan butuh proses. Nah, disinilah pemerintah juga dalam transisi energi ini perlu mempertimbangkan juga bagaimana kesiapan masyarakat. Juga ketika masyarakat berinvestasi. Jadi kalau untuk kita-kita yang di kelas menengah mungkin yang terutama yang mungkin memiliki pendapatan tetap dan lain sebagainya, oke, kita bisa investasi membeli kompor baru CNG. Nah, untuk masyarakat kecil jangankan untuk sehari-hari aja mereka beli gas untuk isi ulangnya saja itu kadang udah nggak sanggup gitu. Nah, ditambah sekarang harus beli lagi nih kompor baru atau kompor listrik. Nah, berarti kan harus ada alokasi dari subsidi energi mungkin yang kemarin itu tersaving karena harganya turun, mungkin bisa dialokasikan untuk bagaimana mensubsidi itu tadi alat-alatnya. Ya, nanti kan karena kita harus menyesuaikan kompor kita, misalkan contohnya, dan terus dari kompor listrik itu juga. Nah, jadi kan orang harus mengeluarkan capex untuk membeli. Nah, itu mungkin bisa. Jadi lebih ke nanti implementasinya agar kebijakan ini lebih bisa diterima oleh masyarakat dan tidak menjadi beban baru untuk masyarakat seperti itu sih. Jadi disertai kesadaran efisiensi. Ya masyarakat juga sudah sadar kan katanya kalau nggak dipakai kompor ya itu dimatikan. Nah, itu sebenarnya masyarakat juga udah tahu sih sebenarnya kita butuh beyond itu gitu ya. Jadi kayak gimana teknik-tekniknya dan lain, dan juga kemudian subsidi yang langsung yang dirasakan oleh masyarakat untuk alat-alat tersebut gitu. Jadi nanti ini prosesnya akan lebih smooth sehingga ketahanan energi kita juga akan lebih mengalami peningkatan seperti itu. Jadi saling kerjasama kolaborasi ini antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat juga. Nah itu dia kolaborasi seperti apa, mengingat proses transisi misalnya tadi pergantian dari kompor LPG ke listrik dan lain-lain juga ini kan sampai sejauh ini belum terdengar cukup jelas gaungnya begitu, dan apakah ini masih terus akan dilanjutkan atau bagaimana, dan bagaimana peran dari Dewan Energi Nasional juga untuk bisa mengamankan transisi ini, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Satya dan juga Prof. Telisa, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional, dan juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai kolaborasi, nah memang ini dibutuhkan satu hubungan yang erat dan terintegrasi nih Pak Satya, begitu antara pemerintah, kemudian juga Dewan Energi Nasional, kemudian masyarakat dan juga pelaku usaha untuk menjamin tadi ketahanan energi, proses transisi energi yang tengah dilakukan saat ini apakah bisa smooth begitu seperti pada saat mungkin kita tahu dari kompor minyak ke LPG yang membutuhkan waktu lama, atau saat ini akan lebih mudah begitu Pak? Ya, kita lagi mempelajari secara baik ya
mengenai pengalihan dari LPG ke CNG. Nanti pada waktunya akan diumumkan secara resmi. Oke. Mengingat CNG itu tekanannya cukup tinggi, jadi kalau kita atau pressure di dalam tabungnya itu cukup besar, itu bisa sekitar 200 sampai 250 bar. Kalau LPG itu sekitar 15 bar, jadi bisa dibayangkan dari sisi Wow. tekanan Iya, iya. itu sekian kali lipatnya. Nah, begitupun pula valve atau katupnya, maka kita tidak gegabah, ya pemerintah tidak gegabah dalam hal ini untuk melihat potensi penggantian tersebut. Maka yang sudah jelas dijalankan hari ini, jadi ada tempat percontohannya, Pertamina juga sudah melaporkan dalam hal ini, itu adalah daerah-daerah yang bisa kita klaster ya dengan Pertamina Gas dan PGM, itu bisa kita klaster di salah satu tempat yang mungkin terdiri dari beberapa rumah begitu, ya itu dipenuhi dengan menggunakan CNG yang sudah diturunkan tekanannya. Jadi pada waktu mereka sampai kepada pipanya itu sampai kepada rumah-rumah itu sudah dalam posisi bertekanan rendah. Itu sudah dijalankan sekarang. Nah, adapun yang CNG yang untuk mengganti tabung LPG 3 kilogram itu masih di dalam taraf uji coba ya, nanti pasti hasilnya akan ditentukan. Namun demikian saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional kita beberapa waktu yang lalu melaporkan kepada Dewan Energi Nasional, itu ada satu teknologi pengabsorban daripada gas yang menggunakan gas metana, jadi bukan LPG, jadi sama kira-kira ekuivalen dengan gas yang ada dalam CNG ya, ekuivalennya. Namun demikian dia diabsorb di dalam pori-pori yang dimaksud dengan metal organic framework. Itu apabila itu terjadi, maka tekanannya jauh di bawah daripada CNG, itu bisa sekitar 35 bar. Nah, ini masih di dalam percobaan, mereka masih mengusahakan untuk tekanannya bisa rendah, tapi volumenya sama. Nah, kalau sampai penemuan baru tersebut, itu nanti secara komersial sudah bisa diumumkan untuk diberlakukan, tentunya itu menjadi keberhasilan pemerintah untuk mengantisipasi beberapa opsi-opsi tersebut. Jadi itu kita tidak diam, Pak Mas Pras, dan kita terus kita berpikir karena ini menyangkut masalah kebutuhan pokok daripada masyarakat. Saya sepakat tadi dengan sosialisasi ya, apabila nanti ada pengalihan gitu karena bentuk tabungnya juga berbeda dan perlakuannya pun juga berbeda, tentunya itu akan menjadi tugas kita bersama untuk melakukan sosialisasi. Maka kenapa supaya kita menekan adanya persepsi-persepsi yang negatif ya, dalam arti kata menghadapi situasi yang tidak mudah ini, maka penguatan koordinasi pemerintah dan BUMN energi itu sangat penting. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Pras tadi ya, sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah itu menjadi utama karena kebijakan yang di pusat itu kan dilaksanakannya di daerah-daerah. Maka kita tidak ingin ada miss gitu ya, apalagi kalau disiarkan lewat TV begini. Ada satu persepsi yang salah begitu yang akan menimbulkan panic buying atau rush yang akhirnya kita jumpai beberapa tempat yang mengalami kekurangan dan antrian yang panjang, tentunya itu tidak kita harapkan. Oke, itu dia yang dilakukan oleh Dewan Energi Nasional gitu, bisa meningkatkan koordinasi di lapangan nanti apabila memang sosialisasi ataupun transisi energi ini juga akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, Prof. Telisa, lantas bagaimana nih secara helikopter view kesiapan Indonesia dengan harga minyak yang semakin membara, perang yang mungkin diprediksi banyak pihak akan lebih panjang begitu, mengingat ini tarik ulurnya ternyata agak sulit begitu. Nah, ini kesiapan Indonesia sendiri dari sisi fundamental ekonomi, kemudian ada rupiah yang sudah tertekan, neraca perdagangan kita yang defisit. Nah, apakah kita masih akan tetap mampu berdiri begitu di tengah tekanan globalnya begitu? Ya, kemarin kan baru keluar ya rilis dari S&P dan juga dari IMF yang masih melihat bahwa Indonesia sebetulnya masih berpotensi dan kita masih bisa menahan di 5% ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita yang merupakan cerminan dari kekuatan ekonomi atau ketahanan ekonomi kita, diperkirakan kita walaupun tadi banyak sekali guncangannya, namun kita cukup resilience, kita masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang namun yang perlu dijaga adalah bagaimana kekuatan kita ini
yang sudah baik ini juga melindungi masyarakat-masyarakat yang rentan. Jadi karena kita tuh ada 3 kelompok masyarakat, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Jadi kita sudah baik secara makro, helikopter view ya. Kita nanti neraca dagang bisa kita perbaiki sepanjang waktu. Tadi kalau misalkan impor migas kita turun karena rupiah sudah tidak volatile dulu, ataupun juga karena tadi impor solar itu katanya turun jauh, bisa mengurangi kebocoran devisa kita. Terus kita juga lagi mendorong lagi capital inflow gitu kan, untuk dolar itu pada masuk. Nah dengan S&P kemarin kita berharap capital inflow kita bisa ada perbaikan seperti itu, sehingga rupiah kita bisa minimal jangan 18.000 atau di bawah, lebih lemah dari 18.000, minimal lebih kuat dari 18.000. Nah kalau itu kita bisa mitigasi, bisa mencapai target-target itu, terus inflasi juga bisa kita mitigasi dengan kebijakan yang tepat tadi, masalah timing dan lain sebagainya, dengan komunikasi kebijakan yang baik, yang semakin diperbaiki juga. Nah itu harusnya kita bisa ya bertahan dengan 5%, tapi 5% itu bagaimana juga tetap berkualitas, dalam arti bahwa 5% ini harus dirasakan juga oleh masyarakat yang kelas menengah, terutama yang saat ini banyak mengalami tekanan gitu kan. Kalau bawah kan dapat bansos dan berbagai macam bantuan pemerintah gitu. Nah, jadi kelas menengah ini lapangan kerjanya harus dijaga karena isu PHK juga banyak gitu kan. Nah, ini yang harus dijaga terutama lapangan kerja. Jadi pemerintah juga harapannya dari program-program yang ada memperhatikan lapangan kerja untuk masyarakat. Karena dengan lapangan kerja yang baik bisa menyerap guncangan ini gitu. Guncangan ini bisa menjadi lebih ringan asalkan mereka tidak kehilangan pekerjaan. Jadi kalau harga-harga naik tapi kalau masih kerja kan orang masih bisa ke cover gitu. Nah ini yang harus kita jaga juga lapangan kerja tersebut ya. Jadi memang tidak mudah, tapi itu bisa dilakukan kolaborasi dan komunikasi serta konsistensi kebijakan, dan bagaimana pemerintah juga, ini kan sekarang lagi belakangan banyak isu korupsi ya. Jadi bagaimana pemerintah juga menunjukkan konsistensi kebijakan dan tata kelola kebijakan yang baik. Itu juga yang perlu dijaga ya. Betul, intinya adalah beragam kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah sebagai bagian dari kewaspadaan pemerintah dalam menyikapi kondisi global tadi, kenaikan harga minyak mentah dunia, energi, kemudian perang berkepanjangan. Ini adalah tetap bagaimana menjaga daya beli masyarakat, begitu tingkat konsumsi masyarakat khususnya di kelas menengah dan kelas bawah ini memang harus menjadi concern dari pemerintah, karena ini yang jumlahnya juga paling besar dan menjadi penopang dari jumlah demografi di Indonesia. Baik, Prof. Telisa, kemudian Pak Satya, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Satya. Prof. Telisa, terima kasih. Ya pemirsa, Lembaga Pemeringkat Kredit S&P menegaskan kembali peringkat utang Indonesia di level BBB. Keputusan tersebut mencerminkan keyakinan S&P bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun menghadapi tekanan pada posisi fiskal dan juga sektor eksternal. Lembaga Pemeringkat Kredit S&P menegaskan kembali peringkat utang Indonesia di level BBB. S&P menilai tekanan yang belakangan terjadi pada posisi fiskal dan sektor eksternal Indonesia bersifat sementara, serta berpotensi diimbangi oleh kenaikan harga komoditas dan langkah penghematan belanja pemerintah. Keputusan tersebut mencerminkan keyakinan S&P bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun menghadapi tekanan pada posisi fiskal dan sektor eksternal. Menurut S&P, membaiknya harga komoditas dapat menopang penerimaan negara dan kinerja sektor eksternal Indonesia, sementara kebijakan efisiensi belanja diharapkan membantu menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Keputusan mempertahankan peringkat kredit Indonesia di BBB yang berada pada kategori investment grade menjadi sinyal positif bagi investor. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban finansialnya meski tetap menghadapi sejumlah risiko eksternal. S&P menilai kombinasi dukungan dari sektor komoditas dan upaya pengelolaan fiskal memberikan bantalan yang cukup untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, peringkat utang stabil, komitmen kebijakan pemerintah berhasil, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang otonomi daerah, kemudian Bapak Sunarsip, Kepala Ekonom di Indonesia Economic Intelligence. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Sarman, apa kabar Pak? Halo, apa kabar? Baik, kabar baik.
Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Sunarsip. Apa kabar juga Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik. Selamat Pak Sarman. Ya, Sehat-sehat. salam sehat selalu. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, kita akan ke Pak Sunarsip dari sisi ekonomi melihat bagaimana sih di mana tadi S&P yang kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Sementara kita tahu tengah berada juga di volatilitas pasar keuangan global dan tingginya suku bunga dunia saat ini. Lantas bagaimana review Anda? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi mungkin ini sekaligus kabar gembira ya bagi kita khususnya para pelaku ekonomi terutama di pasar bahwa memang pandangan terhadap Indonesia dari lembaga-lembaga internasional itu memang berbeda-beda ya, dan kita melihat sebelumnya kita sudah mendengar tentang pandangan dari Fitch dan pandangan dari Moody's yang menempatkan kita memang tetap afirmatif di investment grade BBB, double A minus gitu ya, tetapi mereka terlebih dahulu memberikan outlook yang negatif gitu ya, sementara S&P memberikan outlook-nya di stable dan tetap mengafirmasi bahwa rating kita masih di BBB dan memperlihatkan bahwa kita masih berada tetap di zona investment grade gitu. Nah, mungkin ada satu hal yang mungkin perlu dipahami oleh para pemirsa dan para pelaku pasar juga nih. Pada dasarnya perbedaan sudut pandang atau view itu terkait dengan kondisi ekonomi negara itu sangat wajar ya. Jadi terlebih lagi momennya yang berbeda ya. Jadi Moody's itu dan Fitch itu dia menerbitkan reportnya itu pada momen memang tekanan fiskal kita itu cenderung masih kuat sekali, dan waktu itu memang kelihatan ya fiskal kita memang cukup berat dan berbagai macam kondisi eksternal yang kemudian menimbulkan ekspektasi dari pelaku pasar bahwa memang kondisi eksternal sekarang ini akan memperparah atau memperburuk kondisi fiskal atau kondisi ketahanan moneter kita khususnya di pasar keuangan. Nah, tetapi Fitch rating ini kan, S&P ini kan menerbitkan report yang lebih lambat gitu kan. Dia terbitkan pada bulan Juni dan S&P sudah melihat nih performance kinerja ekonomi di kuartal 1 dan kemungkinan juga dia sudah punya bayangan di kuartal kedua gitu ya, yang memperlihatkan memang di kuartal ke-1 meskipun ada gejolak eksternal yang cukup kuat, tetapi faktanya ekonomi kita masih tumbuh di atas 5,6 dan kemungkinan di kuartal 2 walaupun mungkin prediksinya akan lebih rendah dibandingkan kuartal 1, saya yakin juga angkanya masih di kisaran di atas 5% lebih gitu. Jadi nah situasi itulah yang kemudian membuat sudut pandang S&P itu kemudian berubah atau bukan berubah, berbeda ya dengan sudut pandang oleh lembaga-lembaga rating. Ternyata memang setelah diuji ya, setelah ini bahasanya tuh S&P ini kira-kira setelah diuji dalam kurun waktu 3 bulan, terus kemudian sampai dengan semester ternyata memang kelihatan bahwa fundamental kita itu cukup resilient begitu ya di tengah di tengah gangguan eksternal yang bertubi-tubi menimpa kondisi ekonomi kita dalam 1 semester terakhir ini. Tetapi memang ini kalau kita baca detail kan ini sifatnya temporary ya. Jadi temporary itu saya yakin nanti S&P juga akan melihat di tahun ke depan, tetapi pada sampai hari ini memang keyakinan S&P itu jauh lebih kuat dibanding bahwa ekonomi kita positif itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga rating lainnya. Kira-kira begitu, Mas Pras. Itu dia, berarti memang secara fundamental kita masih cukup baik begitu meskipun penilaian mungkin ya agak terlambat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya ataupun lembaga global lainnya, tapi S&P sudah memberikan review yang cukup panjang melihat perjalanan Indonesia begitu ya, paling tidak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada kuartal pertama dan juga kuartal kedua. Baik. Nah, Pak Salman, dari sisi Kadin Indonesia melihat bagaimana dengan level BBB outlook stabil begitu oleh S&P, apakah ini sesuai lah ibaratnya dengan ekspektasi pelaku usaha juga kah atau bagaimana nih Pak Sarman? Iya, dalam situasi tekanan ekonomi seperti ini, tentu memang kita butuh suatu pengakuan dari lembaga yang internasional.
S&P ini kan sebuah lembaga internasional yang memiliki reputasi yang cukup baik karena memang mereka memiliki analisis data dan juga penyedia pasar saham yang sangat dipercaya dalam hal ini. Tentu dengan adanya rating yang baru ini, ya di mana kita masuk dalam kategori yang sangat-sangat membuat psikologi pengusaha itu memiliki optimisme gitu ya, bahwa kita masuk dalam peringkat di level tribi dalam hal ini. Nah, sehingga memang kita lihat bahwa dengan kategori bahwa kita masuk dalam negara yang grade investasi, investment grade atau layak investasi, tentu ini yang menjadi satu kesempatan ya bagi kita untuk meyakinkan bahwa fondasi ekonomi kita kuat sehingga dari sisi kekhawatiran investor itu mampu kita yakinkan dalam hal ini. Nah, karena dengan adanya penegasan ranking ini, tentu kepercayaan internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, kemudian juga kredibilitas kebijakan fiskal kita dan moneter kita, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan geopolitik seperti ini, itu bisa terjawab dalam hal ini. Sehingga kalau kami dari pengusaha menyampaikan bahwa ini sesuatu yang perlu kita apresiasi, ini sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dalam hal ini, ya, sehingga kekhawatiran daripada para calon-calon investor itu bisa kita mampu jawab bahwa fundamental ekonomi kita sangat kuat dan juga berbagai program-program pemerintah saat ini juga berjalan dengan efektif sehingga para calon-calon investor itu tidak perlu ragu untuk masuk ke Indonesia dalam hal ini. Begitu Mas Pras. Itu dia. Apakah sentimen positif global ini juga mulai terasa pada minat investasi ke sektor real di dalam negeri atau masih wait and see? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Sarman. Kemudian juga Pak Edi. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Sunarsyip. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sunarsyip dan juga Bapak Sarman Simanjorang. Nah, Pak Sarman, lantas sejauh mana kalau memang tadi sentimen positif global ini yang sudah dirasakan tadi begitu sudah memberikan dampak positif juga begitu angin segar bagi ekonomi Indonesia di mata global, mulai terasa tidak sih pada minat investasi investor global mungkin kepada sektor real di dalam negeri atau sebenarnya investor juga masih wait and see sambil melihat perkembangan ekonomi kita begitu Pak? Nah, kalau kita lihat press list yang disampaikan oleh Kementerian Investasi BKPM bahwa realisasi investasi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 itu kan sudah mencapai 458,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding dengan periode yang sama tahun yang lalu. Artinya bahwa memang target investasi ini sudah mencapai target bahkan melampaui target dari pemerintah di kuartal pertama dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat memang pertama dari sisi PMA itu hampir 250 triliun atau 50,1%. Kemudian PMDN itu mencapai 248,8 triliun atau 49,9%. Kemudian dengan penyerapan tenaga kerja hampir 700.000 orang. Ya, dan sektor yang dominan itu adalah logam dasar atau smelter, pertambangan dan transportasi. Dan yang menarik lagi adalah sebarannya itu ya sudah 50,37% itu ada di luar Jawa dalam hal ini. Artinya kalau kita lihat bahwa minat investor asing masuk itu sudah sangat-sangat tinggi dalam hal ini. Ya, memang pasti ada sedikit wait and see wait and see dengan melihat geopolitik saat ini yang juga menuntut. Ya. Halo? Baik, banyak kami mengalami gangguan komunikasi. Langsung saja ke Pak Sunarsyip. Lantas bagaimana tadi dengan dunia investasi di dalam negeri Pak Sunarsyip? Anda melihat dari sisi ataupun kacamata yang seperti apa sih? Apakah benar-benar ini akan memberikan satu angin segar lagi buat dunia investasi di Indonesia? Ya, silakan Pak Sunarsyip. Ini membuat satu sisi yang optimistik ya di tengah banyaknya sentimen negatif ya. Jadi saya kira hal ini menjadi ruang bagi pemerintah bisa memanfaatkan sentimen-sentimen positif ini untuk mengurangi sentimen-sentimen negatif yang sudah lebih dulu eksis begitu. Tapi memang kuncinya begini ya,
kuncinya itu adalah ada di komunikasi pemerintah ya. Jadi sejauh mana pemerintah itu bisa menjelaskan tentang situasi ekonomi yang kita hadapi saat ini, kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan dan akan disiapkan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan ekonomi global dan domestik saat ini, itu penting. Karena begini, ini kan pemerintahan baru dengan style yang kira-kira juga baru, yang berbeda, kira-kira berbeda dengan masa-masa sebelumnya gitu kan. Nah ini yang pola-pola kebijakan ini yang berbeda, yang di mata investor berbeda, ini yang perlu dijelaskan kepada publik. Kalau kita melihat angka investasi ya, angka investasi ini kan kecenderungan yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarman, itu meningkat, tetapi meningkatnya itu ada pada segmen-segmen sektor tertentu yang notabene sebenarnya baru pada titik tumbuh begitu. Jadi belum masuk kepada sektor-sektor ekonomi yang sebenarnya existing, yang saat ini kondisinya sebenarnya membutuhkan injeksi investasi yang lebih gede untuk memulihkan kondisinya ekonomi, memulihkan kondisi sektoralnya mereka yang sedang agak belum sepenuhnya recover pasca COVID kemarin ini. Tetapi gini, tapi ini hal-hal yang memang perlu digarisbawahi bahwa kalau saya melihat ya, penekanan pada sisi investasi, terutama investasi ini kan yang dilihat S&P itu kan yang dilihat baru pada sisi aspek ketahanan fiskal sebenarnya. Ya fokusnya itu baru ke situ. Kemudian baru melihat dari sisi tata kelola gitu ya. Dan di situ ada kata-kata selalu mengatakan bahwa ini adalah situasi yang apa yang dialami oleh ekonomi kita dan fiskal kita itu sebenarnya hal yang juga dialami oleh negara-negara lain. Nah, masalahnya kenapa negara-negara lain itu mengalami hal yang sama, bahkan mungkin ya respon dari negara-negara lain itu sebenarnya tidak lebih baik dibandingkan respon dari kita sendiri. Tetapi kalau kita lihat perkembangan, misalnya kalau kita lihat di sisi nilai tukar, pergerakan indeks harga saham dan obligasi di pasar modal, itu kelihatannya responnya tidak terlalu positif. Nah ini yang kayaknya ya ada miss di dalam bagaimana pemerintah merespon, bagaimana pemerintah menjelaskan respon yang sudah dibuat, respon yang sudah dilakukan untuk meyakinkan para investor, khususnya di pelaku keuangan. Ini yang kalau saya lihat sejauh ini kurang. Nah, saya lihat ini titik awalnya itu ketika Menteri Keuangan dengan jajarannya itu datang ke Amerika Serikat di Washington DC pada saat IMF dan World Bank Summit, ya, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu. Disitulah saya lihat titik awalnya kenapa kemudian lembaga rating semisal S&P itu kemudian memberikan view dan pandangan yang berbeda dengan lembaga rating yang lain. Dan setelah menerima penjelasan dari Menteri Keuangan pada saat itu ya, kelihatan sekali S&P itu kemudian tidak sekedar berpikir sebagai seorang analis, tetapi juga dia berpikir menempatkan dirinya sebagai seorang teknokrat. Misalnya begini, di laporannya S&P itu dia jelasin bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan fiskalnya, misalnya dengan budget cut begitu ya, beberapa program misalnya MBG misalnya memang mau nggak mau akan dipotong kira-kira anggarannya begitu, dan itu di state di dalam reportnya di reportnya S&P. Nah, penjelasan ini saya yakin S&P sudah dapat penjelasannya dari pemerintah. Sementara lembaga-lembaga rating sebelumnya itu belum dapat. Miss inilah yang kemudian menyebabkan perbedaan sudut pandang. Nah, sudut pandang inilah yang sebenarnya belum sepenuhnya yang sudah diterima S&P ini ya, sudut pandang S&P ini ya, yang belum diterima oleh lembaga rating yang lain, sehingga terjadi semacam disinformasi atau kesenjangan gitu ya, gap antara persepsi yang dibangun oleh lembaga rating dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, ini momen ya. Jadi ini momen saya kira bagi pemerintah untuk bisa kembali quote-unquote mengkoreksi gitu ya sudut pandang dari lembaga-lembaga rating yang lainnya, supaya nanti perspektif yang sudah dibangun itu nanti bisa seragam sebagaimana perspektif yang sudah didapat oleh
lembaga rating yaitu S&P ini. Kira-kira Oke. begitu kuncinya itu, Iya, kira-kira iya. seperti itu. Itu dia, berarti memang harus ada informasi yang tepat begitu ya kepada lembaga-lembaga internasional Ya, tadi, betul. begitu terkait dengan kondisi terkini dari upaya-upaya pemerintah tadi. Nah, Kak Din sendiri melihat bagaimana sebenarnya ini menjadi bentuk keberhasilan pemerintah dari setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan sehingga kita masih bisa menjaga fundamental kita tetap solid dan bertahan sampai saat ini, Pak Sarman. Ya, tentu memang begini. Tadi yang sampaikan oleh Pak Sunarsip tadi bahwa data yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin masih terkait juga dengan kondisi ekonomi kita pada saat kita di kuartal pertama dalam hal ini. Oke. Kita tahu di kuartal pertama memang bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan sangat-sangat positif dalam hal ini, ya, tumbuh di atas 5,61%. Tapi memang di kuartal kedua ini kan masih penuh tantangan, ya, kuartal kedua dan tiga, karena bagaimanapun kita lihat bahwa tidak ada momentum yang mampu kita manfaatkan, ya, untuk bisa mendongkrak daya beli masyarakat kita, kecuali kemungkinan adalah World Cup Piala Dunia ini, Mas Pras. Ya, Oke. ini sedikit bisa menggairahkan ekonomi kita di daerah dengan banyaknya nobar-nobar sampai saat ini sama puncaknya nanti final. Saya rasa Ya. ini sangat-sangat bisa memberikan nilai positif untuk daya beli masyarakat kita. Tapi yang jelas bahwa memang saya katakan tadi hasil daripada peringkat ini tentu ini akan sangat-sangat memberikan psikologis yang baik kepada dunia usaha dan juga calon-calon investor dalam hal ini. Cuman memang bahwa pemerintah harus bisa menjawab akan hasil peringkat ini dalam konteks implementasi di lapangan. Bagaimana misalnya kita masalah perizinan, masalah infrastruktur, masalah keamanan dan kenyamanan, masalah kebijakan yang tidak berubah-ubah, termasuk isu pertanahan, misalnya agraria, misalnya pada calon-calon investor di daerah. Saya rasa ini yang perlu dijawab oleh pemerintah dalam hal ini, sehingga kita harapkan bahwa daya tarik ya dengan adanya peringkat ini tentu ini menjadi pertimbangan yang matang bagi calon-calon investor bahwa kita memiliki satu fondasi ekonomi yang kuat, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat-sangat layak untuk menjadi tujuan investasi begitu. Baik, terakhir Pak Sunarsip, bagaimana proyeksi Anda terkait dengan S&P yang sudah mengeluarkan data positif ini, kemudian akankah mendorong ekonomi kita akan lebih baik lagi begitu paling tidak sampai dengan akhir tahun 2026 ini? Paling tidak kalaupun tekanan eksternal ini masih terjadi dan kita sudah melihat ya bahwa tekanan eksternal ini muncul kembali pasca Amerika Serikat menyerang kembali Iran dan itu nggak bisa dihindari ya bahwa itu pasti akan menimbulkan sentimen negatif ya. Tetapi paling tidak dengan adanya hasil positif dari S&P ini kita punya peluang untuk bisa mempertahankan ekonomi kita stabil di level katakanlah pertumbuhan ekonominya di 5%-an gitu ya. Tentu kalau kita berharap lebih memang agak over optimistik kira-kira begitu. Hanya saja tentu kita bersyukur bahwa ekses dari global tension geopolitical ini tidak sampai kemudian membuat perekonomian kita masuk dalam zona krisis. Ini yang satu hal yang memang positif dan ini satu hal yang memang tetap harus dijaga. Momentum-momentum untuk melakukan pertumbuhan tetap terbuka. Saya sepakat dengan Pak Sarman tadi bahwa memang ini gimana terkait dengan implementasinya. Sebenarnya kita itu banyak peluang untuk menggroomingkan ya pertumbuhan ekonomi kita dengan cara apa? Dengan cara membuka ruang-ruang investasi yang sebenarnya sudah dibuka nih jalan keluarnya, yang jalan-jalan ini ya, jalan menuju ke sana melalui berbagai program proyek infrastruktur yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pemerintahan sebelumnya. Contohnya pemerintah sudah membangun tentang kawasan industri, kawasan ekonomi khusus di berbagai daerah, dan itu sebenarnya potensi untuk kita bisa optimalkan untuk meningkatkan pemberdayaan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, contohnya di Batang, di Kendal dan lain-lain di daerah lain itu kan sebenarnya potensi-potensi untuk memberakan perekonomian kita di tengah sekarang banyak industri kita yang sedang masih menghadapi kesulitan. Nah, cuman sayang sekali memang kalau kita lihat berbagai proyek infrastruktur yang sudah dipersiapkan ini belum dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan
caranya gimana ini sektor kapasitas infrastruktur yang sudah dibangun ini betul-betul bisa didorong, dimanfaatkan secara optimal dengan memanfaatkan allocation budget yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, atau gini ya, atau mau nggak mau pemerintah memang quote-unquote sedikit berkorban gitu ya, mengurangi alokasi budget yang sebelumnya dianggap sebagai program prioritas gitu ya, katakanlah MBG gitu ya, untuk dialokasikan untuk menghidupkan kembali sektor-sektor industri, memanfaatkan kapasitas infrastruktur yang sudah dibangun dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Kira-kira gitu. Saya yakin itu harapannya pengusaha juga begitu dari teman-teman Kadin. Kira-kira begitu. Pak Sunarsi, intinya memang bagaimana kita mengelola anggaran negara begitu dengan kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Mengingat juga kita tahu alokasi ataupun anggaran fiskal juga yang semakin ketat ini, mungkin ada program-program lain yang perlu direalokasikan anggarannya sehingga benar-benar lebih produktif, langsung dirasakan manfaatnya terhadap dunia usaha dan tentunya penciptaan lapangan kerja yang luas kepada masyarakat kita. Begitu. Baik, Pak Sunarsi, Pak Sarman, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Sarman, Pak Sunarsi. Terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat-sehat semua. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDXchannel TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.